Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat pagi, salam petani sawit. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol pagi, obrolan ringan, yaitu mengenai bisnis kelapa sawit. Jadi pernah kami sampaikan juga, bisnis itu kata orang itu harus diletakkan ini tidak dalam satu sangkar kalau telur itu. Jadi supaya kalau pecah tidak semua pecah, kan begitu. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah berkebun sawit versus kos-kosan, bisnis kos-kosan. Itu menang yang mana? Kita bahas. Jadi kan usaha ini kan bermacam-macam, dipilih mana yang bagus, yang returnnya hasilnya bagus yang mana begitu. Ini bisa kita bahas satu persatu ya. Nanti bagaimana ujungnya hasilnya yang dipilih yang di mana gitu. Lawan bisnis kos-kosan. Itu. Ini yang saya sampaikan. Jadi ada kita bisnis kos-kosan biayanya berapa, hasilnya berapa. Nah, ini ya perlu sampaikan. Nah, ini contoh yang pernah kita lakukan itu dalam membangun kos-kosan itu habis berapa dan pendapatannya berapa. Nah, yang kalau ini yang pernah kami lakukan itu membangun ukuran 8 kali berapa ya, 8 kali 10 kira-kira meter. Dalam rumah itu ada menjadi 4 kamar. Nah, ceritanya ini bangunan 4 kamar. Nah, total bangunan itu habis 80 juta. 180 juta itu dapat 4 kamar. Nah, gitu. Tapi ini belum dihitung tanahnya karena tanahnya nggak beli, kayak gitu. Kalau beli di daerah itu kira-kira per 1 juta per meternya. Itu kan tadi kira-kira 80 meter, berarti kan 80 juta. 80 tambah 180, 260 juta kos-kosan. Hasilnya yang diperoleh berapa pemirsa? Dari 2 tipe kamar, yang 4 kamar tadi itu per bulannya diperoleh 2,5 juta. Ini dan enaknya dari kos-kosan ini adalah hasil yang diperoleh itu di depan. Jadi ada orang sewa depan dulu, kita dapat uangnya dulu. Kemudian keuntungan keduanya adalah nggak pening-pening, nggak repot-repot, nggak ngurusi yang lain-lain, terima bersih di depan, kan gitu. Kemudian resiko kegagalan itu lebih kecil. Karena tanahnya sudah jelas, tinggal bangunannya, nah, kan gitu. Ini kan dari segi kelebihannya tadi. Kalau kos-kosan itu hasil di depan, tidak rumit, tidak pupuk kan ini dibandingkan dengan sawit. Kemudian resikonya kecil. Ya resikonya ada sekarang, udah bangun bagus-bagus, kena jalan tol, jalan kereta api, ya itulah ya resikonya. Tapi itu kan ada, tapi kecil. Nah, itu yang kita bandingkan tadi ya, 260 juta biaya keluar, dapatnya 2,5 juta per bulan, kan gitu. Itu dari 4 kamar tadi. Nah, ya kemudian sekarang kita bandingkan dengan kebun, membangun kebun atau beli kebun. Sekarang ini kemarin beli kebun ya, sebenarnya tergantung daerahnya, dekat tidaknya, aksesnya, umurnya berapa. Tapi
kemarin kami beli itu 120 juta. Ini kan jangan cerita, bukan ngarang-ngarang, ini semua ceritanya real. 120 juta 2 hektar. Hasilnya 1 juta tiap bulan. Oh kan gitu. Nah ini kebetulan pengelolaannya ikut grup kawan gitu, jadi juga sama-sama nggak mikir gitu, sama-sama nggak mikir, artinya nggak ribet juga gitu. Itu tapi kalau tadi duit yang itu kita bangun sendiri itu juga sulit, resikonya besar karena kan udara terpencil, nanti lahannya tumpang tindih kepemilikan. Nah, gitu. Terus sengketa tadi ya kan, nanamnya nanti tidak gampang, bisa diserang babi hutan dan landak, belum tentu jadi juga itu, kan gitu. Terus apalagi ya, itu tadi kendalanya, belum nanti kalau ribet mupuknya dan sebagainya, gitu ribet. Itu kan kekurangannya, sulitlah mengelolanya. Kelebihannya nanti kalau itu jadi, itu hasilnya bisa meningkat dengan tajam sesuai dengan harga di lapangan. Kalau kos-kosan kan harganya segitu-segitu, naik kan kecil tiap tahunnya kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, itu perbandingan. Jadi sekarang pemirsa silahkan pilih mana, kos-kosan atau kelapa sawit hasilnya. Nah, itu tadi bayangannya, diskusinya, gambarannya. Nah kalau menurut saya ya sebenarnya kesimpulannya nggak bisa dibandingkan. Nah kalau membandingkan itu ya harus apple to apple sebetulnya. Tempatnya di mana coba, nggak bisa dibandingkan sebenarnya, karena kalau tempatnya kos-kosan tadi, di situ nggak bisa nanam sawit, udah mesti tanahnya mahal ya kan, perluasan luas, sudah nggak mungkin menanam sawit di situ, karena untuk itu udah nggak cocok kan gitu. Demikian juga yang di tempat sawit tadi, dibangun kos-kosan di situ ya namanya di pelosok ya, yang yang itu udah sedikit, nggak ada bahkan, kan gitu. Jadi kesimpulannya itu ya masing-masing, nggak bisa, silahkan pilih mana yang peluangnya bagus, probabilitasnya berhasil itu tinggi. Ya, kalau menurut saya ya nggak bisa dibandingkan. Kalau bisa ya, kalau punya duit ya untuk mengurangi resiko dua-duanya untuk peningkatan pesatnya ke depan. Jadi itu pemirsa, silahkan komen di bawah ini untuk memberikan tadi masukan-masukan yang ada untuk bisnis kelapa sawit maupun kos-kosan ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.